Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Thanks for having me in this video. Well, for the first, I would like to introduce myself. My name is Ayu Andira. I am from Big B class, the first semester. Well, on this occasion, I would like to explain about my material, but before that, I would like to speak in Indonesia to make it clear. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pendidikan dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, menurut Erit W. Griffith, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran dan secara efektif dan efisien. Ketiga, menurut Profesor Eiji Ogawa, manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian kegiatan-kegiatan, termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. Kemudian Stoner, seperti yang dikutip Fahrudin, mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan organisasi, dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Kemudian menurut Encyclopedia of the Social Science, manajemen diartikan sebagai profesi pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diadvokasi. Nah, kemudian tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Tertunjangnya kompetensi manajemen tenaga kependidikan sebagai manajer. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses tugas administrasi pendidikan. Tentunya proses sebagai manajemen atau konsultasi manajemen pendidikan. Kemudian keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan accountable. Dan yang terakhir, meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, selanjutnya fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan yaitu yang pertama adalah planning. Planning adalah merencanakan atau perencanaan. Terdiri dari 5 hal. Yang pertama, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Kemudian mengatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengembangkan alternatif, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Nah, bisa disimpulkan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dan planning adalah sebuah penetapan tujuan, policy, prosedur, budget, dan program suatu organisasi. Yang pun kedua, yaitu organizing, adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Organizing dapat pula dikatakan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang serta penetapan fungsi, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengorganisasian terdiri dari beberapa hal yang yaitu membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, merumuskan dan menentukan metode serta prosedur,
memilih mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja, dan mencari sumber lainnya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Kemudian yang keempat adalah directing. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan dan saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan ditetapkan sebelumnya. Directing merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan hanya agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realitas tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima adalah leading. Leading adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang-orang lain bertindak pekerjaan leading, meliputi 5 macam, yaitu kegiatan mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa antara manajemen dan bawahan, memberikan semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, kemudian memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perekokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan atau menyatupadakan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut yaitu yang pertama memberi instruksi, memberi perintah, mengadakan pertemuan-pertemuan yang dapat memberi penjelasan-penjelasan. Nah, kemudian adalah motivating. Motivating atau dorongan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajer berupa memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut. Kemudian adalah controlling. Controlling atau pengawasan sendiri disebut pengendalian, di mana salah satu fungsinya manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang telah digariskan. Kemudian kesembilan adalah reporting. Reporting atau pelapor adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang terakhir adalah forecasting. Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum satu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Misalnya suatu akademi meramalkan jumlah mahasiswa yang akan melamar bekerja di akademi tersebut. Ramalan tersebut menggunakan indikator seperti jumlah lulusan SLTA dan lain sebagainya. Kemudian fungsi pokok manajemen pendidikan dibagi menjadi 4 macam, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pembinaan. Nah, adapun prinsip manajemen pendidikan. Prinsipnya antara lain: 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. 4. Mengenai secara baik faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang terakhir adalah relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya tersebut memperhatikan tujuan orang-orang
kemudian tugas-tugas dan nilai-nilai tujuan dirumuskan tepat sesuai dengan arah organisasi, terutama zaman dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan terbagi menjadi 4 hal, yaitu ruang lingkup menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, ruang lingkup menurut fungsi urutan kegiatannya, dan menurut pelaksanaan. Untuk ruang lingkup pertama meliputi manajemen pendidikan suatu negara, manajemen pendidikan suatu provinsi, satu kabupaten, kota atau unit, kerjasama, dan manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah inti dari sebuah manajemen pendidikan tersebut, karena di dalam kelas proses pengajaran berlangsung. Ruang lingkup menurut objek garapan meliputi manajemen siswa, personil siswa, kurikulum sarana atau materi, anggaran ketatalaksanaan, humas, dan komunikasi pendidikan. Sedangkan ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatan atau yang disebut dengan manajemen administrasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Nah, adapun pandangan terhadap manajemen pendidikan. Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen, khususnya manajemen pendidikan, disampaikan pandangan tentang manajemen, khususnya manajemen pendidikan, yaitu ada 3. Pertama, manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan, yang diarahkan dalam rangka berbagai bagian yang saling berhubung yang diarahkan pencapaian suatu tujuan organisasi. Kemudian kedua, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai proses pemecahan masalah. Proses manajemen dan praktiknya dapat dikaji dalam proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian atau komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkret, dalam organisasi pelayanan pendidikan seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan, yaitu identifikasi masalah dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapainya hasil kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama adalah interaksi antar manusia, kemudian yang kedua iklim organisasi, kemudian sistem pendidikan yang dianut, dan kemudian adalah lingkungan eksternalnya. Nah, kemudian adapun urgensi manajemen pendidikan. Dalam ranah aktivitas implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan haruslah berorientasi pada aktivitas terhadap segala aspek pendidikan, baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan. Dalam perspektif syariah, berikut ini ada beberapa urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum diantaranya mengupayakan efektivitas perencanaan, mengupayakan efektivitas organisasi dan koordinasi, mengupayakan efektivitas pelaksanaan, dan mengupayakan efektivitas pengadaan atau pengawasan. Kemudian manajemen personalia. Manajemen ini berkisar pada staff development, teacher development, meliputi pengembangan staff dan guru. Antaranya training, pelatihan, musyawarah guru mata pelajaran atau in-service atau education, internal pendidikan atau pendidikan lanjutan. Kemudian adalah manajemen siswa. Penerimaan siswa dari tampung atau seleksi, pembinaan siswa, mengumpulkan kenaikan kelas, penentuan program, dan ekskul. Kemudian pemberdayaan organisasi. Kemudian adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam keuangan pengelolaan pendidikan, manajemen harus berdasarkan pada prinsip efektivitas atau ketepatgunaan, efisiensi penghemat, dan pemerataan. Kemudian adalah manajemen lingkungan. Urgensi manajemen terhadap lingkungan pendidikan bertujuan dalam merangkul seluruh pihak terkait yang akan terpengaruh dalam segala kebijakan dan berlangsungan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah.
Selanjutnya adalah strategi, tantangan, dan solusi pendidikan nasional. Nah, strategi pendidikan nasional untuk mengantisipasi permasalahan pada pembangunan jangka panjang. Kedua ini pemerintah melalui kebijakan pembangunan pendidikan. Antara lain yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Keempat adalah memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Kemudian meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan berkembang secara optimal disertai dengan hak, dukungan, dan lingkungan sesuai dengan potensinya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Baik, itulah tadi beberapa penyampaian materi mengenai manajemen pendidikan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi